Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-24, dan alhamdulillah dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang sangat besar, yaitu berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan berbagai macam ibadah yang sangat-sangat besar ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Dan tidak lupa pula marilah kita mohonkan kepada Allah agar salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan syariahnya hingga saat ini. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang teramat sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan dengan bulan yang sangat penuh berkah, Syahrul Mubarak. Sabda Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tudraku fihi jahim wa yudallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan penuh keberkahan, yang mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat, dan di dalamnya pun ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alangkah ruginya apabila kita yang mengaku umat Islam kalau menyia-nyiakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, terlebih lagi menyia-nyiakan 10 hari akhir bulan Ramadan. 1 tahun 12 bulan, 1 bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, yang penuh berkah, dan di dalam bulan Ramadan itu ada lagi 1 malam yang lebih mulia lagi. Maka kita
sangat bersyukur hingga saat ini masih diberi kesempatan, masih hidup, masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita punya akal yang sehat, seharusnya kita ini memanfaatkan momen yang sangat berharga ini dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai dilewatkan begitu saja kesempatan yang sangat emas. Karena kita nggak tahu apakah tahun besok kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka seharusnya kita ini menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena urusan umur adalah urusan Allah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita habis ini kita dipanggil oleh Allah, kita nggak tahu. Dan kita mohon kepada Allah dengan sebesar-besarnya permohonan agar supaya kita terus diberi penghidupan sampai akhir Ramadan, dan kalau perlu sampai dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Makanya jangan disia-siain ini malam yang penuh keberkahan. Jangan sampai kita ini termasuk sabda Rasulullah SAW, rogima anfu abdin aw ba'uda dakhala alaihi Ramadan alam yugfar lah. Sangat rugi seorang hamba yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, yang kalau berada di dalam suci Ramadan menyia-nyiakan bulan Ramadan dan Allah tidak mengampuni dosanya. Lalu Ibnu Rajab mengatakan, lam yukfar lahu fi Ramadan wa la yukfar lahu fi ma siwah. Kalau saja Allah tidak mengampuni dosanya di bulan suci Ramadan karena menyia-nyiakan bulan suci Ramadan dengan tidak melaksanakan berbagai macam ibadah, dengan sholat malamnya, dengan tadarus Qur'annya, dengan zikrullahnya, dengan amalan-amalan soleh yang lain, maka tidaklah mungkin Allah mengampuni dosanya, apalagi di waktu di luar Ramadan. Maka dari itulah kita manfaatkan sebesar-besarnya kesempatan emas ini. Lailatul Qadar itu merupakan keistimewaan daripada Ramadan. Pasti banyak keberkahan yang ada di dalam 10 akhir Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil watri fil asril awahil min Ramadan. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW sabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Maka ketika kita berada di dalam 10 hari akhir Ramadan, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr awahir shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di 10 akhir Ramadan, shadda mizarahu, mengikat kencangkan kain sarungnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa yaqadhu ahlahu, dan menyemangati keluarganya untuk beribadah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika datang 10 hari akhir Ramadan kita mengikuti sabda Rasul tadi? Mengikat kencangkan sarungnya, maksudnya apa? Supaya kita
lebih semangat lagi ibadahnya. Apakah kita semakin semangat ibadahnya? Apakah semakin kendor? Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, Masya Allah, ya sedih juga ya. Awal Ramadan luber, kemari mendekati akhir Ramadan, bukannya semakin kencang, semakin lapang. Dari tahun ke tahun, Masya Allah. Seharusnya semakin lama kita semakin tua, semakin paham ilmunya, semakin kuat ibadahnya. Jangan sampai masjid sebegitu luasnya, di akhir Ramadan cuma ada 1 atau 2 saf. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ke depan jangan sampai terus menerus seperti ini. Makanya yang harus kita tekankan di sini adalah bahwa di dalam 10 akhir Ramadan itu yang harus kita pahami betul adalah pertama, turunnya Al-Quran. Ya, keistimewaan 10 akhir Ramadan atau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, Al-Quran itu ada sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka ketika kita berada di malam Lailatul Qadar, dianjurkan atau disunahkan atau diperkuat ibadah kita, yaitu tilawatil Quran, baca Al-Quran banyakin. Kalau kita banyak baca Al-Quran, insya Allah Rasulullah SAW bersabda, Asyam wal Quran yasfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Ay Rabbi dawatun naumal lail dawatul ta'am was syahwat bin nahar fasafini fihi wa yaqulu Quran manatuhun nauma bil laili wasafini fihi qal wa yusafi'an. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkan. Berkata puasa, wahai Rabb, mana tuhul ta'am wasyahawat. Orang ini menahan rasa lapar dan syahwatnya di siang hari. Fasafini, mohonlah syafaat kepadanya ya Allah. Wa yaqulul Quran, dan berkata juga Al-Quran, mana tuhul nauma bil laili fasafini fi. Orang ini menahan ngantuk di malam hari karena sibuk membaca Al-Quran, maka berikanlah syafaat padanya ya Allah. Rasul berkata, fayusaffi'an, maka Allah memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Maka pada 10 hari Ramadan ini kita banyakin baca Al-Quran. Keistimewaan yang kedua adalah Lailatul Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini, 10 hari Ramadan ini, apakah sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, zikrullahnya, yang kita lakukan itu adalah lebih baik daripada kita melakukan ibadah tersebut di luar Ramadan. Ada Rasulullah SAW bersabda yang anak pahami, kullu amal ibn Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalha ila safi bi antin di'fin. Lalu Rasul kata, Bani Adam melakukan amalan itu
kebaikan, satu kebaikan dibayar 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala azza wa jal illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Wa innahu li, karena itu adalah milikku, wa najzibi, dan aku yang bayar langsung orang yang berpuasa. Maka di sini maksudnya apa? Apabila kita melakukan kebaikan ibadah di luar Ramadan, ganjaran pahalanya adalah 10 sampai 700 kali lipat. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan dan 10 hari akhir Ramadan. Sungguh sangat banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Istimewa selanjutnya yang ketiga adalah malam turunnya para malaikat, yaitu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi dalam rangka mengontrol amalan-amalan umat manusia selama setahun. Ibaratnya evaluasi, apakah di dalam 10 hari akhir Ramadan ini kita ini berada di dalam keadaan apa? Apakah berleha-leha, apakah kita ini bermaksiat atau kita beribadah? Dicatat oleh para malaikat pada saat ini. Jadi kita meyakini bahwa para malaikat turun pada 10 akhir Ramadan ini, makanya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita ini ketika malaikat melihat kita berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang sholat, kita sedang baca Quran, kita sedang zikrullah, maka malaikat mencatat, lapor pada Allah. Ya. Tapi sedih kalau kita ketika malaikat turun, ya, kita hilaf. Mudah-mudahan kita enggak hilaf. Yang selanjutnya adalah Lailatul Qadar, itu adalah malam penuh keberkahan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ganjaran pahala, berkah. Ya. Berkah, pahalanya berkah, dosanya juga diampuni, dan berbagai macam makanan juga tersedia, berkah. Masya Allah. Nah, kalau kita akal yang sehat, kita minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana seandainya kalau Ramadan itu setiap bulan, Masya Allah. Apakah Allah tekor? Enggak. Allah itu agni, Allah kaya. Ya, kalau kita punya pikiran yang benar-benar waras, ya, kita minta kepada Allah Ramadan itu tiap bulan. Kenapa? Berkah. Banyak makanan, banyak rezeki. Jangankan kita umat Islam dikasih rezeki, orang kafir pun berlimpah rezekinya. Ya, coba tukang pakaian, banyak orang kafir, ya. Jadi ikut-ikutan berlimpah karena kita banyak belanja kepada mereka. Apalagi kita umat Islam, Masya Allah. Ya, itu selanjutnya, keistimewaan selanjutnya adalah malam yang penuh pengampunan. Tuh. Jadi apabila kita asik masuk melakukan ibadah di 10 akhir Ramadan ini, kita perbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar ini, maka Allah akan ampuni dosa kita karunia. Rasulullah SAW sabda, "May yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menegakkan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah ampuni dosanya setahun lalu. Itu makanya kita jangan berleha-leha, jangan malas untuk beribadah, terutama sholat malam, supaya kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita yang lalu. Yang selanjutnya
adalah malam Lailatul Qadar itu malam keselamatan. Bagi siapa saja umat Islam yang sibuk melakukan ibadah di 10 hari akhir Ramadan, Allah jamin keselamatan bagi umat Islam tersebut, bagi hamba Allah tersebut, keselamatan dunia dan akhirat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah akan beri keselamatan kepada orang tersebut sampai terbit fajar. Selamat dari keburukan-keburukan, selamat dari berbagai macam godaan setan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, yaitu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti kita setelah Ramadan semakin baik ibadah kita ataukah semakin buruk? Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang semakin lama semakin semangat ibadah kita. Jangan sampai kita asik masuk dengan perbuatan yang sia-sia, apalagi tarikan dunia sangat luar biasa di akhir Ramadan ini. Kalau kita perhatikan, masjid semakin sepi, pasar semakin ramai, dan mudah-mudahan kita tidak terlena dengan hal tersebut. Maka dari itulah kita perbanyak doa memohon kepada Allah agar kita selalu diberi istiqomah, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu tetap istiqomah berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang anak bisa sampaikan bisa bermanfaat buat khususnya anak pribadi dan khususnya kepada jamaah semua. Wallahu minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.